Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Fitri Fatia Paramita Kinanti. Di dunia pendidikan kesetaraan, biasa disapa Mita atau Kinan. Apa sih dunia pendidikan kesetaraan itu? Nah, di flyer itu disebutkan bahwa untuk duta guru CBP ini diperkenankan untuk yang sederajat. Nah, saya hadir sebagai di sederajat itu. Sebagai guru sederajat yang artinya di sini saya setiap harinya berkecimpung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Hutuo Lestari yang berada di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Di situ fokus untuk menangani anak-anak putus sekolah di pendidikan kesetaraan, yakni paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Nah, kami selaku tutor pendidikan kesetaraan juga telah mengimplementasikan dan terus mengedukasi masyarakat terkait dengan literasi finansial, di mana terkait cinta, bangga, dan paham rupiah itu sudah kami lakukan. Yang pertama, terkait dengan cinta rupiah. Itu bisa dilakukan dengan 3 hal, yang mana mengenali, kemudian merawat, dan menjaga rupiah. 2018 tepatnya, masih ada ternyata warga negara Republik Indonesia yang belum mengenal rupiah. Siapakah itu? Mereka adalah suku Polahi. Mereka hanya mengenal istilah uang biru dan uang merah. Sehingga ketika mereka bertransaksi di pasar untuk menukarkan rotan ataupun hasil hutan yang akan mereka barter dengan yang ada di pasar itu, selalu istilahnya hanya uang biru dan uang merah. Mereka pun tidak tahu apakah ada nominal yang lebih kecil dari itu. Mereka tidak pernah mendapatkan uang kembalian, dan banyak hal yang membuat hati ini miris dan terpanggil untuk mengenalkan rupiah. Dari situ, kami datang ke tempat mereka untuk mengenalkan rupiah. Bahwasannya bukan uang biru dan uang merah, tapi itulah rupiah, mata uang negara Republik Indonesia. Dari situ beberapa kali pertemuan kami sampaikan bahwasannya ini loh uang yang digunakan sebagai alat transaksi di Indonesia. Kemudian itu ada beberapa nominal, kami perkenalkan dengan detail apa yang ada di desainnya mata uang itu, sampai dengan nominal, dari nominal terkecil sampai dengan nominal yang terbesar. Satu kebahagiaan tersendiri ketika cinta rupiah bisa kita ajarkan kepada mereka yang benar-benar harus cinta kepada rupiah. Meskipun letak tempat tinggal mereka yang masih nomaden, sangat jauh, dan mungkin sangat jarang bertransaksi dengan uang, tapi sebagai warga negara, apalagi pendidik, tentunya kita semua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengenalkan rupiah. Kemudian, setelah mengenalkan, tentunya kita akan merawat dan menjaga rupiah itu sendiri. Untuk merawat, saya selalu menyampaikan kepada peserta didik kesetaraan, khususnya yang pakai C ya, karena mereka yang banyak usia yang memang sudah siap untuk menikah, dan saya sampaikan bahwa kalau kalian mau lamaran, nah daripada uangnya harus di staples, dilem dan sebagainya untuk hiasan lamaran, sebaiknya jangan, karena itu berarti tidak merawat yang namanya uang rupiah. Tentunya uang rupiah tidak boleh untuk dilipat, diremas, dibasahi, di staples dan dicoret. Itu adalah hal-hal yang rasanya sangat miris dan sangat disayangkan ketika kita yang hanya memiliki uang rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran, tapi kita tidak merawat uang rupiah. Kemudian menjaganya, tentu kita harus menjaga dari yang namanya uang palsu. Kita harus tahu bahwasannya bagaimana menjaga uang rupiah. Setelah kita cinta, tentunya kita bangga dengan adanya rupiah. Kenapa sih kita sebagai warga negara itu harus bangga? Nah, ini juga selalu saya edukasi kepada seluruh masyarakat, di mana juga kepada peserta didik, saya selalu bikin games-games seperti itu. Bagaimana
mereka bisa memahami bahwa kenapa sih harus bangga dengan rupiah. Yang pertama tentunya karena rupiah adalah salah satu bentuk kedaulatan sebagai yang namanya pembayaran yang sah. Kemudian itulah sebagai bentuk pemersatu bangsa. Dari Aceh sampai Papua itu semua kita menggunakan rupiah. Satu-satunya alat transaksi yang sah dan sebagai pemersatu bangsa. Nah, setelah kita cinta dan bangga, selanjutnya kita paham rupiah. Nah, apa sih? Bagaimana atau seperti apa paham akan rupiah ini? Tentunya itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Bagaimana kita paham dalam bertransaksi rupiah, kemudian kita berbelanja dengan rupiah, dan terakhir berhemat dengan rupiah. Tentunya 3 hal ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bertransaksi hanya menggunakan rupiah, kemudian kita berbelanja menggunakan rupiah, baik itu tunai dan non-tunai, dan kita berhemat menggunakan rupiah, karena tentunya yang orang sudah paham dengan berhemat dengan rupiah, maka dia tahu, oh ini dengan rupiah dia bisa mengelola keuangan, menstabilisasi keuangannya sampai dengan investasi keuangannya itu dengan berhemat rupiah. Aku Indonesia, aku cinta rupiah. Aku Indonesia, aku bangga rupiah. Aku Indonesia, aku paham rupiah.